Pada masa itu, perang telah menghancurkan kehidupan orang-orang di seluruh penjuru dunia. Bahkan, orang-orang sampai lupa apa itu yang namanya kebahagiaan, hingga suatu ketika Winnie the Pooh hadir. Pada tahun 1916 saat Perang Dunia Pertama di mana Perancis dan Inggris berperang melawan Jerman, ada seorang tentara Inggris bernama Alan Alexander Milne atau biasa dipanggil dengan Blue, terlihat sedang berjuang di medan perang. Beberapa bulan setelah perang berakhir, Blue akhirnya bisa pulang ke rumah menjalani kehidupan bersama istri tercintanya yang bernama Daphne. Semenjak pensiun dari tentara, kini dia memutuskan bekerja sebagai penulis novel. Tahun demi tahun berlalu, Daphne sekarang sedang berjuang melahirkan anak pertama mereka. Dari luar kamar, Blue hanya bisa terdiam mendengar teriakan kesakitan sang istri tanpa bisa berbuat apa-apa hingga lahirlah seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Christopher Robin Milne. Namun Daphne dan Blue biasa memanggilnya dengan nama Billy Moon. Jadi di surat akte kelahiran namanya tetap tertulis Christopher Robin Milne, tapi nama panggilan kesayangan dari kedua orang tuanya adalah Billy Moon. Di usia 3 bulan, gara-gara terlalu sibuk, orang tua Billy sepakat menyewa jasa babysitter bernama No untuk merawat anak mereka. Waktu demi waktu Billy selalu lewati berdua bersama No. Sekarang Billy telah tumbuh menjadi bocah lucu, sementara Blue kini telah menjadi penulis novel terkenal. Suatu malam di acara launching buku terbarunya saat sedang memberikan pidato, trauma Blue kambuh. Dia kembali teringat kejadian di medan perang ketika para pasukan Jerman membantai teman-temannya. Dia pun memutuskan pergi meninggalkan acara tersebut. Di rumah, Blue bercerita pada Daphne dan salah satu temannya bernama Ernest kalau selama ini dia cuma berpura-pura baik-baik aja, padahal sebenarnya Blue tak pernah bisa melupakan trauma di medan perang dulu. Dia kemudian mengajak Daphne pindah ke rumah ke pinggir hutan agar bisa menenangkan diri. Awalnya Daphne menolak, dia merasa kehidupan mereka di London ini udah sempurna, tapi melihat kondisi sang suami yang sangat tertekan, Daphne terpaksa setuju. Esok harinya mereka sekeluarga bersiap-siap pindah. Blue berkata dengan yakin bila menjauh dari keramaian pasti traumanya bisa sembuh. Setelah membereskan barang-barang, Now bersama Bill datang. Daphne di situ memberikan hadiah untuk menemani Billy bermain. Hadiah sebuah boneka kecil bernama Piglet, boneka harimau yang diberi nama Tiger, boneka keledai bernama Eeyore, serta boneka beruang bernama Edward. Namun setelah pindah berhari-hari, Blue justru terlihat tak pernah bekerja. Setiap hari yang dia lakukan hanya berjalan-jalan di hutan, membuat kandang ayam dan bermain dengan Billy. Melihat itu, Daphne kesal. Blue seharusnya bisa memanfaatkan ketenangan di rumah ini untuk menulis buku baru, bukan cuma terus-terusan main. Saking kesalnya, Daphne sampai ngancem bakalan minggat balik lagi ke London kalau Blue masih tetap gak mau nulis. Bukannya nenangin Daphne yang lagi ngambek, Blue malah ngizinin Daphne minggat. Parahnya mereka berdua juga lempar-lemparan anak. Blue nyuruh Daphne bawa Billy ikut pergi bersamanya, tapi dia gak mau, pokoknya dia mau ngambek sendirian. Yang dari awal udah nguping lalu nyamperin tuh bocah berdua sambil bilang dia sama Billy juga mau ikut ke London. Udah lama Billy cerita kalau dia kepengen banget ngelihat hewan-hewan di kebun binatang. Sebagai seorang ibu, walaupun lagi ngambek, Daphne tetap luangin waktu buat nemenin Billy jalan-jalan ke kebun binatang. You're going to stay little forever. Malamnya cuma Billy sama No aja yang pulang, sedangkan Daphne menginap di rumah temennya. Daphne rencananya masih mau ngambek sampai Blue bisa nerbitin buku baru. Esok hari No dapat kabar bahwa ibunya sakit parah. Dia lalu buru-buru minta izin menjenguk ibunya. Kini di rumah hanya tinggal Billy dan Blue berdua. Ketika Blue sudah menulis, Billy mengatakan dia ingin sekali sang ayah menulis buku khusus untuknya. Mendengar ucapan Billy barusan, barulah Blue sadar selama ini dia tak pernah menghabiskan waktu berdua dengan anaknya itu. Blue kemudian meluangkan waktu mengajak Billy jalan-jalan berkeliling hutan. Di hutan, Billy memberitahu kalau dia ingin mengganti nama boneka beruangnya dari Edward menjadi Winnie.
Ini agar sama seperti nama beruang yang kemarin dia lihat saat ke kebun binatang. Tiba-tiba ada seekor lebah. Blue lalu bilang, jika ada lebah pasti di sini juga ada sarang lebahnya. Jika ada sarang lebah berarti ada madu, dan bila ada madu pasti ada beruang. Blue kemudian menunjuk sebuah pohon. Ternyata di sana ada boneka beruang milik Billy. Melihat boneka kesayangannya, Billy begitu gembira. Hari demi hari mereka lalui berdua. Hubungan ayah dan anak itu terasa semakin dekat, mulai dari makan bersama, bermain bersama, sampai berolahraga bersama. King John stayed at home. Some of us don't like pie, you know. Don't like. Tiger is better than tiger. Better how? Would make us able to shoot the. About that. Just seemed like a very interesting. Go. Tapi ketika sedang jalan-jalan berdua, Blue mengajak Billy melihat angsa di danau. Billy kemudian bertanya, siapa nama angsa tersebut? Sang ayah menjelaskan kalau angsa adalah hewan liar yang tak memiliki nama. Dengan polosnya, Billy menamai angsa itu Poh. Saat malam tiba, seketika Blue dapat ide untuk buku barunya. Dia pun langsung menghubungi temannya yaitu Ernest agar Ernest mau datang besok. Waktu Ernest datang, Blue menceritakan idenya yaitu dia ingin membuat buku anak-anak yang menggambarkan tentang Billy serta boneka-bonekanya. Mereka berdua lalu berusaha mengimajinasikan ide tersebut menjadi sebuah buku cerita, terutama tentang boneka beruang Billy yang bernama Winnie the Bear atau Winnie si beruang. Just having fun. We're writing a book and we're having fun. Pada suatu hari, Ernest menemukan sebuah puisi. Dia lalu menanyakan kenapa puisi sebagus ini tak dikirimkan ke penerbit. Blue menjawab bahwa puisi itu adalah puisi yang diciptakan khusus untuk Daphne dan tak akan pernah memberikannya pada siapapun. Mendengar ucapan Blue, Ernest tersentuh. Dia kemudian diam-diam mengirimkan puisi tersebut pada Daphne di London. Membaca puisi tulisan Blue, Daphne merasa sangat terharu. Sampai besoknya, Daphne yakin memutuskan pulang ke rumah melihat ibunya telah kembali. Billy senang banget. Daphne lalu memberikan hadiah ibu kanguru serta anak kanguru yang diberi nama Kanga dan Ru. Keesokan harinya, Ernest, Blue bersama Billy pergi ke sebuah bukit. Di tengah perjalanan, Blue memberitahu kalau dia berencana memasukkan nama Billy menjadi salah satu tokoh dalam buku cerita barunya yang berjudul Winnie the Bear. Ernest di situ menyarankan bagaimana jika menggunakan nama aslinya Billy aja, yaitu Christopher Robin. Mendengar ide barusan, Blue langsung setuju tanpa menanyakan terlebih dahulu persetujuan dari sang anak. Padahal sebenarnya Billy ingin sekali menolak, namun dia hanya bisa terdiam. Ketika sampai di atas bukit, Ernest begitu terharu memandangi indahnya pemandangan alam di sana. Selama masa Perang Dunia, di mana banyak tanah Eropa hancur, sulit rasanya menemukan tempat damai seperti tempat ini. Bisa melihat anak kecil bermain dengan aman adalah momen mengharukan yang sulit mereka temui. Malamnya, waktu sedang mengerjakan buku cerita, Blue merasa kalau nama Winnie the Bear kurang cocok. Mereka harus mencari nama baru yang lebih unik agar orang-orang bisa terus mengingatnya. Seketika Blue ingat ketika anaknya dulu pernah memberi nama seekor angsa dengan nama unik yaitu Poh. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengubah nama Winnie the Bear menjadi Winnie the Pooh. Besoknya No kembali lagi bekerja. Billy yang melihat No balik langsung senang banget tentunya. Berhari-hari lamanya Blue bersama Ernest mengerjakan buku cerita mereka, dan setelah semua siap, buku Winnie the Pooh pun mulai diterbitkan. Dalam beberapa minggu aja, buku Winnie the Pooh habis terjual di seluruh penjuru Eropa. Semua orang benar-benar menyukai karya Blue tersebut hingga suatu hari saat Billy sedang bermain di hutan, terlihat ada dua orang wartawan berusaha mengambil fotonya. Kedua wartawan itu tahu bahwa Billy Moon adalah Christopher Robin asli yang ada dalam buku cerita Winnie the Pooh. Tak lama kemudian, No datang. Dia melarang mereka memfoto tanpa izin sambil membawa Billy pergi. Good day to you. Di rumah, No melaporkan tentang dua wartawan tadi siang pada kedua orang tua Billy. Mendengar cerita No, bukannya marah, Daphne malah senang. Daphne berpikir Billy sebentar lagi pasti akan jadi artis terkenal. Dia justru mendukung para wartawan serta media untuk mengekspos anaknya.
Esok hari, Billy diundang wawancara oleh salah satu majalah terkenal. Semua orang yang udah tahu kalau Billy adalah Christopher Robin berbondong-bondong datang ke sana. Setelah wawancara itu, Billy menjadi semakin terkenal, bahkan hutan penuh kedamaian tempatnya biasa bermain kini dijadikan Taman Wisata Winnie the Pooh. Berita tentang Taman Wisata Winnie the Pooh pun tersebar ke seluruh Eropa. Tak hanya itu, Blue dan Daphne juga diundang ke Amerika untuk peresmian pembukaan toko boneka beruang Winnie the Pooh. Di pesta pembukaan, beberapa orang terus membicarakan Christopher Robin. Blue di situ kecewa dulu saat dia mengeluarkan novel baru. Dialah yang terkenal sebagai penulis. Tapi di buku ini, semua orang hanya mengenalnya sebagai ayah Christopher Robin, bukan sebagai penulis. Pada hari ulang tahunnya, Billy dapat ucapan selamat ulang tahun dari sang ayah yang sedang berada di Amerika. Billy sangat senang yang selama ini dia tidak pernah mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Namun di tengah telepon seperti terdengar ada suara orang lain. Ternyata ucapan selamat dari sang ayah tersebut hanyalah sekedar basa-basi karena ayahnya sekarang sedang diundang wawancara di salah satu stasiun radio. Ucapan tadi cuma agar orang-orang menilai kalau hubungan antara ayah dan anak itu terlihat dekat, alias apa yang namanya pencitraan. Di akhir pembicaraan ketika ingin menutup telepon, Blue mengatakan selamat tinggal Christopher Robin. Billy tak mengerti apa-apa. Dia lalu bertanya pada No kenapa ayahnya yang selalu memanggilnya Billy sekarang malah memanggilnya dengan nama Christopher Robin. No tak tahu bagaimana cara menjelaskan ini semua pada bocah polos seperti Billy. 5, 6. They're nighttime noises. Perfect. Besoknya kedua orang tuanya Billy pulang ke rumah. Baru aja sampai, Daphne langsung menyuruh Billy ganti baju sambil mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat menyenangkan. Billy merasa bahagia, dia mengira bahwa ayah ibunya pasti ingin mengajak pergi jalan-jalan. Namun Billy salah. Blue dan Daphne ternyata membawanya ke sebuah toko mainan. Manajer toko menjelaskan pada Billy kalau dia telah membuat kontrak kerjasama dengan kedua orang tua Billy, yaitu Billy harus menemui para fansnya sebagai Christopher Robin. Mendengar itu Billy kesal, tak ingin berpura-pura menjadi Christopher Robin. Setelah terus-menerus diyakinkan oleh ayahnya, Billy terpaksa setuju. Ketika bertemu para fans, Billy berpura-pura tersenyum. Melihat senyum keterpaksaan anaknya tersebut, hati Blue terasa sakit. Sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya dia tahu Billy tak nyaman dengan semua ini, tapi Blue merasa apa yang dilakukannya sekarang sudah benar karena nantinya uang dari hasil penjualan buku serta mainan Winnie the Pooh akan dialihkan pada Billy saat dia dewasa. Suatu siang, waktu sedang bermain dengan No, mendadak Billy bertanya, apakah di dunia ini ada tempat di mana orang-orang tak mengenal Winnie the Pooh? Jika ada, maka aku ingin sekali tinggal di sana. Mendengar ucapan Billy barusan, No ikut sedih. Bocah sekecil Billy harusnya bisa hidup sebagai dirinya sendiri, bermain apapun yang dia suka, serta mendapat kasih sayang kedua orang tuanya, bukan malah berpura-pura menjadi tokoh fiksi hanya demi kepentingan orang lain. Hari-hari Billy ini penuh kesibukan, dia harus membalas puluhan surat dari para fans, jalan-jalan menggunakan baju yang sama persis seperti Christopher Robin dalam buku, bahkan wawancara di beberapa stasiun radio sampai larut malam. Meski tertekan, Billy tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Malamnya ketika mau tidur, Billy melihat No dijemput seorang pria. Billy pun sakit hati dan tak rela No diambil orang lain. Besoknya Billy ngadukan sama emak bapaknya soal semalam. Daphne dan Blue di situ marah sama No sambil mengatakan kalau mereka telah membayar mahal agar No bisa fokus mengurus serta membuat Billy bahagia. Namun No justru malah sibuk mencari kebahagiaannya sendiri di luar rumah. Mendengar ucapan sang majikan, No marah. Selama ini dia selalu bekerja dengan baik, berusaha membahagiakan Billy di saat kedua orang tuanya tak ada di rumah. Tapi cuman gara-gara dia pergi pacaran doang, dia jadi dimaki-maki. No kemudian berkata, bukan hanya karena Daphne sudah melahirkan Billy, maka definisi sudah menjadi ibu yang baik kalau cuma ngelahirin doang. Sapi juga ngelahirin. Ia juga muak dengan Blue, bukan berarti karena Blue memberi nafkah doang maka tugasnya sebagai ayah telah selesai. Kalau cuma ngasih makan doang, ayam pun juga bisa ngasih makan anaknya. Tugas sebenarnya dari orang tua adalah membuat anaknya merasakan arti kebahagiaan dalam keluarga. Dengan kecewa, No memutuskan untuk berhenti. No lalu pamit ke Billy. Bagaimanapun juga, No yang selama ini telah merawat Billy dari kecil, banyak sekali momen-momen indah mereka bersama. No meminta Billy tak melupakan semua kenangan mereka agar bisa terus terhubung meski mereka berdua tak lagi saling bertemu. His appointments for the week. You're going to be...
Malam itu, Blue terus merenungkan semua ucapan no padanya. Blue mulai merasa bahwa dari dulu dia terlalu sibuk sampai-sampai tak memiliki waktu untuk bermain bersama Billy. Siangnya, Blue memutuskan mengajak Billy pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Di sana, seluruh pengunjung terus memperhatikan Billy, bahkan pemilik kebun binatang sampai nekat memaksa Billy berfoto dengan beruang. Padahal itu kan bahaya. Bisa aja beruang itu menyerang Billy, ya kan? Yes. He was. He's not anymore. Dari kejadian tersebut, Blue tersadar semua yang dia lakukan selama ini bukanlah demi kebahagiaan Billy, tapi hanya keegoisannya. Di rumah, Blue kembali merenungi kejadian di kebun binatang tadi. Kini Blue telah mengambil keputusan. Tak lama kemudian Billy datang. Blue mengungkapkan kalau mulai sekarang dia akan berhenti menulis buku Winnie the Pooh serta akan memasukkan Billy ke sekolah asrama. Sang ayah berharap dengan bersekolah di asrama nanti, anaknya jadi bisa bersosialisasi dengan teman-teman barunya sebagai seorang Billy Moon, bukan sebagai Christopher Robin. Mendengar keputusan itu, Billy girang banget. Setelah sekian lama harus berpura-pura menjadi orang lain, dia akhirnya bisa bebas bermain menjadi dirinya sendiri. Namun sayang, di sekolah teman-teman Billy justru membulinya. Bertahun-tahun di sana hingga dewasa, mereka terus membuli Billy, memanggilnya dengan nama yang sangat dibenci oleh Billy, yaitu Christopher Robin. Kebencian Billy pada sosok Christopher Robin dan buku Winnie the Pooh pun semakin lama semakin membesar. Suatu hari di sekolah, pemerintah sedang mengadakan seleksi wajib militer. Setiap anak yang sudah cukup umur diseleksi untuk dikirim ke medan perang. Waktu diseleksi ternyata Billy tak lulus. Dia kemudian dikirim pulang. Pada tahun itu setiap anak laki-laki yang telah cukup umur diwajibkan ikut wajib militer. Tapi ada standarnya, dari mulai berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, sampai kekuatan fisik. Semuanya diukur. Kalau nggak masuk kriteria, mereka bakal dipulangin. Nah, anak laki-laki yang dipulangin itu biasanya dianggap sama masyarakat sebagai pecundang atau orang lemah karena nggak bisa perang ngebela negaranya. Di rumah, sang ayah mengajak Billy jalan-jalan ke hutan bekas taman wisata Winnie the Pooh yang kini sudah tutup. Melihat kenangan di sana, Billy muak. Dia merasa Winnie the Pooh telah menghancurkan kehidupannya selama ini. Billy lalu meminta ayahnya membantu memasukkannya ke tentara lewat jalur orang dalam. Dia yakin dengan koneksi orang dalam yang dimiliki ayahnya, Billy pasti bisa ikut berperang membela negara. Awalnya Blue menolak, dia takut anaknya akan tewas di medan perang sama seperti teman-temannya dulu. Tapi Billy mengatakan dari kecil dia selalu menuruti setiap perintah dari sang ayah tanpa melawan. Semua perintah dia lakukan walaupun harus mengorbankan masa kecilnya. Billy memohon, sekaranglah giliran Blue mengabulkan keinginannya. Mendengar permintaan itu dengan berat hati, Blue terpaksa mengabulkannya. Beberapa hari kemudian surat perintah wajib militer Billy keluar. Blue lalu mengantarkan Billy sampai ke stasiun. Saat sedang menunggu kereta, Blue memohon agar Billy tak pergi. Dia rela memberikan seluruh hartanya pada Billy detik ini juga, asalkan Billy gak jadi pergi. Namun keputusan Billy sudah bulat. Billy mengatakan bila dia menerima semua harta yang didapat dari hasil penjualan buku cerita Winnie the Pooh, itu artinya sama aja dia setuju menjadi Christopher Robin, menjadi tokoh fiksi yang bukan dirinya sendiri. For me, not about me. Dari kecil, Billy tak pernah menginginkan ketenaran ataupun uang. Dia hanya ingin sosok seorang ayah untuk menemaninya bermain. Kalimat Billy barusan seolah menampar Blue. Dia sangat menyesal selama ini telah menyia-nyiakan waktu berharga bersama anaknya. Dia teringat dulu ketika Billy kecil berulang tahun, dia tak tulus mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya itu. Bahkan di akhir sebelum menutup telepon, Blue justru mengucapkan selamat tinggal Christopher Robin. Tapi kini Blue yang sambil memandangi kepergian sang anak, dia berkata dalam hati, jangan pergi Christopher Robin, jangan pergi Billy Moon, jangan pergi anakku. Sampailah pada suatu hari Blue dapat sebuah surat. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Christopher Robin atau biasa dipanggil Billy Moon dinyatakan menghilang di medan perang. Membaca surat itu hati Blue hancur. Dia menangis di kamar Billy, begitu banyak penyesalan yang dia rasakan. Seandainya dia tak pernah membuat buku cerita Winnie the Pooh, seandainya dia lebih memperhatikan anaknya, mungkin semua ini tak akan pernah terjadi. Blue tak akan kehilangan Billy Moon-nya. Hari demi hari Blue lalui bersama istrinya dengan penuh kesedihan. Meski ada kemungkinan Billy masih hidup, namun semua itu hanyalah sebuah kemungkinan.
Malamnya, Blue berdoa, dia memohon diberi kesempatan kedua untuk bertemu anaknya kembali. Bila Tuhan mengabulkan doanya, dia berjanji tak akan pernah menyia-nyiakan Billy lagi. Dan doa itu pun terwujud. Ternyata Billy masih hidup. Dia pulang ke rumah dengan selamat. Hello, Blue. Well, if it isn't Billy Moon. How very. Keesokan harinya, Blue mengajak Billy pergi ke bukit tempat di mana dulu mereka pernah ke sana bersama Ernest. Di sana Billy menceritakan kisahnya pada sang ayah sewaktu hilang di medan perang. Timnya terpisah dari batalion dan hampir tewas dikepung pasukan Jerman. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba salah satu rekannya menyanyikan lagu Winnie the Pooh, lagu yang sangat dibenci. Namun ketika rekannya bernyanyi, Billy mulai sadar bahwa alasan mengapa semua orang hafal lagu itu adalah karena di setiap lirik lagunya membuat orang-orang terasa seperti berada di dalam rumah. Mereka merasa aman, nyaman, hangat, seperti bisa melupakan kejamnya peperangan walau hanya sejenak. Beruntung pasukan bantuan datang menolong mereka. Billy serta timnya akhirnya berhasil memukul mundur Jerman dan Billy pun akhirnya selamat. Anyway, film pun tamat. Oke, itu dia guys, sejarah kelam terciptanya kartun Winnie the Pooh. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran berharga dari film ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye. Within, ain't nobody perfect. Something in my mind. Within, ain't nobody perfect.